Saya selalu mengatakan bahwa inovasi itu adalah sebuah organized chaos. Dan ternyata itu benar. Ada riset yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menghasilkan inovasi, baik di tim kita atau di organisasi kita, maka ada 6 paradoks yang harus kita mainkan dengan cantik. Kalibrasi terus-menerus. Kalau sampai nanti berat sebelah, nanti yang terjadi kacau. Kalau ternyata berat ke tempat yang lain, maka yang ada basi gitu. Nah, apa itu yang menjadi 6 paradoks inovasi yang harus kita dengan cantik mainkan di dalam tim dan organisasi kita agar supaya inovasi itu benar-benar muncul dengan indah dan masif di organisasi atau tim kita, kita cari tahu. Saya akan uraikan 6 paradoks inovasi yang Anda sebagai leader di perusahaan harus pandai-pandai memainkan paradoks itu dengan cantik. Ya. Yang pertama adalah kita sebagai leader harus bisa memberikan afirmasi kepada individu, namun di saat yang sama juga kepada kelompok. Ada kalanya kita mengapresiasi, men-challenge, menekankan pada pentingnya peran seorang individu di dalam kelompok. Ada kalanya kita mengapresiasi, mengafirmasi sumbangsih kontribusi dari kelompok secara umum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ada kalanya kita harus mensupport, ada kalanya kita harus mengkonfront. Support maknanya kita buat mereka tahu bahwa kita ada di samping mereka, kita ada di belakang mereka, kita akan selalu ada ketika mereka membutuhkan, bahwa kita nggak akan membiarkan mereka jatuh salah. Tapi ada kalanya kita juga harus men-challenge mereka. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu salah. Bahwa mereka itu masih jauh dari harapan. Dikonfrontasi gitu. Ya, nggak harus selalu seolah-olah jadi teman yang selalu ada. Tapi ada kalanya kita menjadi pihak yang memang menantang mereka gitu. Nah, itu adalah paradoks yang kedua. Paradoks yang ketiga adalah kita harus bisa membalance antara menghidupkan eksperimentasi di saat yang sama juga menuntut kinerja. Dan kita tahu ya bahwa dua ini kan bertolak belakang. Eksperimentasi itu biasanya berujung kepada gagal. Namanya juga eksperimen. Ya. Kalau selalu benar bukan eksperimen, itu namanya best practice. Nah, di saat kita men-challenge, mengajak tim kita untuk melakukan banyak eksperimentasi yang itu bisa jadi berbuah kepada hal-hal yang di luar dugaan, yang ternyata gagal, yang salah gitu. Kenapa? Karena memang itulah cara terbaik untuk belajar. Tapi di saat yang sama kita juga harus menuntut kepada mereka ada hasil akhir nanti di ujung. Jadi jangan keenakan you eksperimen dong gitu. Harus ada hasil akhirnya, harus ada kinerja real, ada value real yang Anda bisa sumbangsi kepada perusahaan gitu. Nah, paradoks yang keempat adalah promoting improvisations and structure. Kita ngajak mereka untuk udahlah, jangan terlalu lama berpikir, jalanin aja dulu, nanti sambil jalan kita pikirin lah solusi terbaiknya kayak gimana, jalan yang paling mudah itu yang seperti apa. Tapi di saat yang sama kita juga ngajak mereka buat perencanaan. Harus clear itu milestone-nya, dudukannya, peran-perannya, ada struktur yang jelas di situ. Nah, kemudian paradoks yang kelima adalah menunjukkan kesabaran, tapi di saat yang sama juga menunjukkan keterdesakan gitu. Kita sabar bahwa inovasi itu butuh waktu, ide yang bagus itu butuh waktu, keberhasilan itu butuh waktu, tapi di saat yang sama kita harus bisa membangun perasaan di dalam tim kita bahwa waktu itu nggak banyak. Bahwa kalau kita nggak segera tuntaskan ini, maka risikonya itu besar untuk kita maupun organisasi. Kemudian yang keenam adalah mendorong adanya inisiatif bottom up, tapi di saat yang sama juga ada kalanya kita harus intervensi itu top down. Ya, kita tahu bahwa kita nggak tahu segala-galanya. Bisa jadi teman-teman yang di lapangan itu yang justru lebih kenal dengan customer, yang tahu masalahnya apa, dan punya banyak ide yang bagus yang itu akan punya value tinggi ketika kita benar-benar follow up. Tapi di saat yang sama kita juga nggak bisa hanya duduk di belakang atau di samping menunggu ide-ide mereka yang datang dan kita tinggal tangkepin aja. Ada kalanya kita harus intervensi.
Ada kalanya kita harus memberikan arahan yang jelas. Ada kalanya kita harus nyubit atau bahkan secara clear menunjukkan ini nih yang kita inginkan. Nah, ini adalah 6 paradoks inovasi yang sebagai leader kita harus bisa mainkan keduanya dengan baik. Kalau seandainya kita nggak sanggup dan ternyata kita hanya memainkan yang sisi sebelah kanan aja, ya kita fokusnya pada grup, kita sering konfront, kita performance, kita hanya structure, maka yang terjadi adalah kita nggak pernah benar-benar melejitkan potensi jenius dari tim kita dalam melahirkan inovasi-inovasi baru. Ya. Sementara kalau kita fokusnya itu terlalu yang sebelah kiri, maka ide itu banyak, gitu. Gagasan itu bertebaran di mana-mana, tapi bisa jadi nggak ada satupun dari itu yang benar-benar akhirnya mewujud menjadi kenyataan dan benar-benar memberikan value kepada si pelanggan. Dan bahkan yang ada chaos nantinya, nggak teratur. Maka sekali lagi sebagai leader, tujuan kita adalah kita harus mengambil peran dan posisi yang memang senantiasa bisa menimbulkan semangat kolaborasi, eksperimentasi, dan juga integrasi yang memang tuh diperlukan supaya inovasi itu bisa mewujud. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi insya Allah kita bisa.